Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus ingkang kathah. Mau bertanya Gus, mau manusia yang meninggal pada saat di dunia belum kembali kepada Allah atau makrifatullah, secara hakikatnya di mana Gus? Apakah bisa ditolong atau tertolong? Matur nuwun. Wa malahum min nasirin wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ruh yang saat di dunia itu masih buta terhadap Allah, tidak tahu Allah. Anda kan sudah tahu hidup yang ada dalam dan di luar dirimu. Cuman di situ ada golongan tahu Anda itu karena iman tapi belum ihsan. Ada golongan tahu Anda itu Anda sudah lewat iman, sudah ihsan, sudah menyatakan. Tapi ini ruh yang belum sama sekali. Kalau Anda sudah ngomong Allah, maksudnya Anda bukan nama. Maksud Allah dalam hatimu, klik terhadap hidup. Bukan golongan ini. Yang Anda tanyakan adalah golongan tatkala di dunia dia masih buta terhadap Allah, kemanakah dia bertempat? Sekaligus saya menjawab dari beberapa pertanyaan dari netizen terkait masalah reinkarnasi, ya, yang katanya dilahirkan lagi ke dunia. Oke, sekaligus temriku. Kemanakah ruhaniyah yang ketika saat di dunia belum makrifat pada Allah terus dia meninggal, apakah bisa ditolong? Itu pertanyaannya. Jawabannya wa min waraihim barzakhun. Dia dipenjara oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan bentuk dimasukkan di alam barzakh. Alam barzakh, alam yang gelap bagi mereka. Tidak ada satupun pertolongan yang bisa menolong yang ada di situ, kecuali pertolongan dari Allah. Rasulullah Muhammad pun tidak akan pernah bisa menolong. Nggak bisa, siapapun nggak bisa. Wa malahum min nasirin, wa malahum, dan tidak ada pertolongan di situ. Min nasirin. Terus bagaimana dengan adanya satu keyakinan seseorang dia akan reinkarnasi, dilahirkan kembali ruhnya di dunia, entah itu berbentuk hewan secara casingnya loh ya, jasadnya, ataukah reinkarnasi itu berbentuk anak, berbentuk putu. Nyun sewu, di dalam tatanan ajaran dinul haq itu nggak ada. Mohon maaf, bukan berarti saya menyalahkan keyakinan panjenengan adanya reinkarnasi. Kalau yang dimaksud reinkarnasi dalam dinul haq itu begini: sebelum meninggal Anda itu harus terjadi reinkarnasi, berbangkit. Bangkitlah ruhaniyahmu dari penjaranya nafsu, jadilah kau dari budaknya Allah setelah jadi budaknya hawa. Itu reinkarnasi. Atau bahasa Quran disebut al-hijratu, hijrah. Hijrah itu apa? Pindahnya dari satu alam ke alam lain. Hijrah pindahnya dari alam makhluk ke alam yang memiliki, menciptakan makhluk. Berarti Allah.
Jenengan ini sebetulnya sudah reinkarnasi. Yang asalnya ruhaniyah beriman pada selain Allah, sekarang hanya beriman terhadap, dan kesempatan ini hanya di dunia. Ini baru boleh disebut reinkarnasi. Dilahirkan kembali di dalam zona wilayah yang fitrah. Asalnya kan kita kan fitrah kotor, kemudian fitrah. Kalau yang dimaksud reinkarnasi seperti ini, saya benarkan miturut dinul haq. Kalau yang dimaksud reinkarnasi setelah meninggal ruhaniyah itu dilahirkan kembali berupa hewan apa, manusia lagi, tidak terjadi. Wa min waraihim, dilihat Al-Quran, wa min waraihim barzakhun, Anda dimasukkan satu alam yang gelap sebagai penyiksaan, yaitu disebut alam barzah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Yub'atsun, kapan hari kebangkitan itu? Setelah kiamat datang. Itu. Bapak Ibu, ini khusus bagi golongan yang ruhaniyahnya masih buta pada Allah. Saya logikakan begini, Pak. Jawab pening akalmu ya, nang akal ya. Saya logikakan, saya akalkan begini. Oke, jenengan yang rawuh di sini kan sudah tahu rumahnya masing-masing toh? Sudah tahu. Jenengan ruhaniyah itu asalnya sudah tahu tempatnya dari Allah. Nanti kembali kepada Allah. Udah tahu asalnya. Tapi ketika Anda dipaksa untuk kembali pulang ke rumah Anda masing-masing, walaupun Anda sudah tahu tempat rumah Anda, berhubung mata fisik Anda itu tertutup dan atau jalan yang Anda lewati gelap, bagaimana bisa sampai ke sana? Nggak bisa. Wis ta gak percaya, buktekno nek gak percaya. Nanti habis ngaji pulang ke rumah masing-masing. Iki dalane kan padang, ya ta? Meremo, gak usah dituntut, gak usah doa-doa cak pojokan masjid nih lho wis ya, gak usah doa-doa tutup pasar, pojokan masjid iki lho wis tah engko meremo mlaku rono piye. Tadi jawaban dengan akalmu. Iman sama juga. Makanya mengapa Allah menuangkan di dalam Al-Quran disebut barzah? Apa sih barzah itu? Dinding yang tebal, pemisah antara alam dunia dan alam akhir. Jadi Anda itu di penjara di situ. Jadi barzah itu adalah sebuah dinding pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Sebetulnya itu kita yang masih di dalam wilayah penyesatan, kita itu di barzah, Allah didinding oleh Allah lewat 3 tadi atau 6. Sugih melarat, ngalim pekok, ahli taat, ahli ibadah, ahli itu berarti barzah. Kalau di dunia barzah itu sudah kau hancurkan dinding pemisah antara ruh dengan Allah, sudah roboh, nggak ada, bisa Anda sampai bertemu Allah. Jadi barzah itu gak berlaku bagi mereka
yang sudah ketika saat di dunia yang sudah merobohkan barzahnya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Khauf, yahzan nggak ada. Bagaimana Anda takut? Lawang Anda gak ada kegelapan, tidak di wilayah kegelapan, takut dari mana sampean? Jare wak mudin, ya fulan, bar ngunu ono malaikat luru, berngose sak kepel-kepel, ojo gemeter. Bagaimana takut? Oh, enggak ada yang ditakuti. Bagaimana Anda akan takut? Lawang Anda di posisi padang, jalan ya luas, kau tidak akan menemui sesuatu yang mengkhawatirkan, menyenangkan toh. Ya kesenangan sampai mau balik, kok gak pian-pian Gusti ngene iki. Allah. Padha mek jawaban sampean saiki, kok gak pian-pian aku sik mengenal ajaran iki. Aku wis tuwa arepe bongkone. Lah ngono ta? Udah Bapak Ibu, semuanya Allah sendiri yang nyeting ya. Memang kalau kita boleh memilih, mohlah aku anak Fir'aun, iso aku anak Nabi Muhammad. Terus bagi ruh yang sudah makrifat bagaimana? Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Inilah yang sering kukatakan. Rasulullah juga mengatakan, kalbarki, kembalimu koyok kilat. Kemanakah? Ke barzah? No, alam lahut. Disediakan Allah alam lahut itu. Kata hadis, disindir ketika si fulan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, matinya dia ditidurkan seperti tidurnya kemanten baru, seperti itu kan takwilan Pak, takwilan. Jadi ketika ruh ini sudah lepas dari raga dalam bentuk kematian, ruh itu akan masuk dalam satu alam di mana tidak ada alam, mengenal alam gelap, alam yang mengkhawatirkan, alam yang menakutkan, enggak. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sayaquluna, lan podo dawuh sapa alladzina, maksudnya malaikat. Sayaquluna alladzina qalu, apa isine dawuh? Udkhuluha bisalamin aminin. Monggo, tempatmu wis disediakan, dengan aman kau masuk, dengan aman, dengan aman. Dan ruh inilah Bapak Ibu yang disebut dalam satu ayat surat Al-Baqarah itu tidak mati, dan dia bisa untuk diizini Allah. Hanya ruh ini yang diizini Allah untuk, mohon maaf, melihat ahlinya, melihat pengikutnya yang masa saat di dunia ini. Tapi yang barzah kekunjoro metu ya apa iso metu, mau ke keluarganya nggak bisa, metu gak iso, nggak bisa Pak. Di penjara ada dinding pemisah. Lah sekarang apakah bisa ditolong? Lagi itu pertanyaannya. Wa malahum min nasirin. Tidak ada pertolongan di situ yang berlaku kecuali pertolongan dari Allah. Monggo kita urai ini. Gini Pak, berdasarkan hujah dalil hadis sahih Rasulullah, tiga perkara yang tidak akan pernah putus ketika saat anak putu Adam itu meninggal
idza mata bnu adama inqata'a, semua terputus hubungan apapun kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah gak ada. Bagaimana bisa dikatakan sedekah jariyah wong ruhaniyah itu sik krono selain Allah? Enggak masuk. Sedekatin jariyatin enggak ada. Au ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat enggak ada. Bagaimana dikatakan manfaat? Wong ilmu ini dia tolak. Ilmu ajaran hakikat itu dia tolak. Enggak ada. Tinggal 1 Pak, awwaladin solihin yada'ulah, anak yang sudah ma'rifat. Tapi jangan kau beranggapan yang menolong itu anak. Ini prosesnya panjang Pak. Dikatakan orang yang ma'rifat itu bagaimana sih? Orang yang sudah kehilangan rumongso orangnya. Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Sering tak sampaikan, yang disebut orang yang sudah makrifat pada Allah adalah orang yang sudah kehilangan rumongso orangnya dalam hal apapun. Dalam hal yang melakukan hilang, dalam hal yang alim hilang, dalam hal apapun. La yarawna, mereka itu tidak punya iman, tidak punya keyakinan manakala munculnya perkara dari dirinya itu dari dirinya, nggak ada. Itu orang arif, berarti orang yang sudah kehilangan orangnya. Rumongsoi lho Bu ya, kerumangsaan awake yang nyapo-nyapo itu sudah nggak ada, hilang. Satu sisi yang lain yusyahid annal fa'il huwallah ta'ala, justru dalam dirinya itu gemuruh Allahnya yang mendominasi. Jadi dirinya sudah tidak ada. Nah, berarti walaupun secara syariat koyok-koyok anak itu sing dungakno sing nyelametno, tapi hakikatnya adalah Allah. Itulah yang kusebut sifat jaiz akan turun dari Allah beberapa sebab. Sebab yang pertama, punya anak soleh yang mau mendoakan. Apa isine donga? Mek loro tok. Ya Allah, sepuron kesalahane bapakku, makku. Loro delen di sisimu, lah gitu. Mek loro tok iki. Otomatis cirinya anak yang makrifat itu ketika saat membaca Fatihah atau kirim opo lewat sedekah dunya, ya toh, dia tajalli. Berarti siapa? Allah toh. Inilah sifat jaiznya Allah, sifat dimana melanggar aturan hukum apapun gak apa-apa, itu jaiz, wenang. Coro undang-undang hukum, bapak kita itu ahli adab karena di alam barzah hukum. Tapi hukum yang sudah ada itu tidak bisa membatasi hak prerogatif Allah. Itu sifat jaiz. Ketika sifat jaiz turun jeret secara undang-undang nggak boleh, karena dia ahli adab, berarti dia harus ada di penjara. Tapi siapa yang bisa menghalangi Allah? Wong selain Allah nggak ada. Bagi Allah lagi nggak ada. Makanya bagaimana mungkin Allah bisa terhijabi oleh sesuatu sementara sesuatu itu nggak ada? Bagi Allah ya nggak mungkin lah. Jadi si bapak
tadi di ngapura kesalahane, wa yaghfir lakum dzunubakum wa kafir ankum sayyiatikum, diampuni lalu yuhibbukumullah, dijadikan kekasihnya, berarti diletakkan di sisi Allah. Siapa yang bisa protes? Bos. Malaikat protes, kepingin di iblisno kedua. Hah? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itulah namanya sifat jais Allah, sifat yang merubah dari semua undang-undang. Ngapunten, saya hakim MA, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, proses mulai PN, pengadilan negeri, si A dijatuhi hukuman mati, naik banding PT itu pengadilan tinggi, ditetapkan sesuai dengan PN hukuman mati. Mohon maaf, naik lagi hukum yang berikutnya, pusat, namanya kasasi. Ya, kasasi iku mohon maaf menetapkan apa? Misalkan nanti terakhir gerasi ya, gerasi. Saya sebagai gerasi berarti saya presiden. Walaupun di MA kasasi menetapkan hukuman mati, tinggal celah satu poin, kita mencari hukum gerasi. Siapa yang memberikan gerasi? Hanya satu, adalah presiden, panglima tertinggi. Aku ngomong tak bebas, no. Siapa yang bisa ngomong? Ayo, nggak bisa, Pak. Keputusan mulai PN sampai Mahkamah Agung saya cut, jret. Cuman yang harus dipertanyakan sebab apa saya membebaskan. Ini yang harus Anda pelajari. Jangan terus karena jais mentang-mentang, ya ojo dilik, bos. Saya menetapkan gerasi itu, keputusan di dalam gerasi itu ada alasan tersendiri miturut hubungan pribadi saya. Malah ada yang sebaliknya, Pak. Di PN berapa kemarin? 2 tahun. Nah, banding PT 4 tahun. Terus tambah gede nggih ya? Dari 2 tahun menjadi 4 tahun. Terus kasasi ditolak, gerasi apalagi. Wah, ya weh mencoco. Itu fakta, Pak. Fakta. Sebab apa itu semua? Jare umumi kasuriku stream bed sing dari mati ke bebas tadi loh nggih. Mati kok bebas lah, wis nemen apa? Paling tidak seumur hidup lah gitu ah. Malah bebas itu. Gerasinya bebas. Anda apa? Cara umum ya njene kasurmu iku stream bed. Stream bednya malah kau mantel. Lemek, Pak, lemek, ngerti? Kasur iku lemek. Ya wis, mbuh iku terjemahno dhewe. Nah, iki bahasa umum lho, Pak. Kalau monggo Allah mosok bisa tah? Nggak bisa. Jadi bisa, Pak, ditolong manakala hanya satu sumbernya dari anak yang soleh. Makanya jenengan kagungan anak, akrif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Sebetulnya anak soleh itu apakah anak keturunan itu? Orang dekat sebetulnya. Disebut orang dekat, anak itu orang dekat. Bapak dengan anak itu hubungan yang paling dekat. Apakah anak itu? Mohon maaf, bisa jadi awaladin solihin itu garwo, bisa jadi orang tua, bisa jadi tetangga, bisa jadi guru, bisa jadi apapun.
Makanya mengapa sih awak dewi kalau kirim donga tahlilan ngundang wong akeh, gak mungkin tonggo kiwa tengen tok loro mean. Kan gak mungkin. Iku maksudnya bek-beke ono sing ahli makri, ada kekasih Allah. Ketoke budal ngantuk Pak, ngene-ngene. Wong ngarani wis gak ngerti lah, iku kalau waline Allah gak ngerti. Enggak tahu. Waline Allah itu macam-macam, Pak. Ada orang yang Anda kenal, ada orang yang tidak Anda kenal. Ada orang yang Anda kenal nganggapnya apa wong gak tahu sembahyang. Diterima adungane ngono ya diundang. Loh, ada Pak. Waline Allah yang model kayak ngono iku ada. Lho nggih. Teko tahlilan tidak ngawai. Apa tidak ngawai? Tidak merasa. Gak semestinya bajunya itu sarungnya wis ngepir. Gak seperti yang lain, wah bajunya bagus-bagus, wangi ampun. Enggak iki. Lah piye Pak, wong dasari wong gak patek duwe. Itu namanya gak ngawai. Datang. Enggak melihat isok mocone. Orang-orang ngomong wong iku gak isok maca apa-apa, ya diundang. Ngentek-ngentekno berkat ae. Ono ada yang seperti itu hatinya, karena dia itu merasa fasih, bisa membaca ini, akhirnya ngilokno kuwi. Padahal itu waline Allah. Kita nggak tahu. Ya meneng mau tak. Jadi koncone la ilaha illallah. Loh mohon maaf loh Pak. Allah berkuasa menentukan waline koyok ngene iki. Tapi ruhaniahnya tajam Pak nang Allah. Inilah salah satu yang disebut awaladin sholihin itu di situ. Mboten enten mangkel Pak atine, walaupun dia tetangga dari si almarhum dia mungsuhi, nggak mungkin Pak dia memungsuhi ruhaniahnya. Pasti dia tetap doakan. Loh inilah yang menjadi sebab musababnya sifat jaiznya Allah turun. Berarti disimpulkan bisa ditolong, bisa jikalau yang menolong itu Allah. Dia berzikir, dia membaca apapun masih dia nggak merasa dirinya, dalam hatinya tajalli Allahnya. Dia inilah makanya bila perlu sak desa, walaupun pulurane apa pulurane begini, hidangane sak puluk-puluk dang, nggak apa-apa. Mari ngono cek digunem wong. Biasanya gitu Pak, kita itu kalau tidak mengikuti adat yo digunem toh, ngundang tahlil wong sak desa. Biasanya wong katakan wong 100 gak cukup, sak desa pulang digawane jemblem situ itu dadi guneman boleh. Ya udah Bapak Ibu, berarti jawabannya bisa. Karena masih ada kesempatan, berarti anak itu lebih-lebih anak secara syariat sendiri ya bisa. Tapi perlu diketahui bukan perkarane anak itu yang menyelamatkan, tetapi adalah Allah. Dan atau di dalam hadis Rasulullah katakan, jikalau kau punya anak meninggal sebelum akil balik, berarti ini adalah celengan. Apa celengan ya? Apa? Tabungan Anda nanti di mata Allah dibela. Nah ini kan dia kan dalam fitrah Pak, dalam fitrah. Tapi bukan berarti sampean punya anak kecil malam-malam langsung dibunuh, ya ndak gitu loh. Ya jangan gitu. Nah, enggak pulang pemahamannya sing penting anak mati ditekak diceblono sumur lah, jangan